Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Baik sahabat-sahabatku, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka kembali walaupun lewat media ya. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua ya, sehingga kita masih bisa bersuara dan bersua. Tentunya pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang-bincang membahas tentang Gus Samsudin lagi. Tidak ada bosan dan tidak ada berhenti saya untuk memberikan ya, suatu pencerahan-pencerahan kepada saudara kita, yaitu Joko Arek, Opa, dan si pengkhianat Fikri ya. Tetap akan saya bahas ya, sampai kapanpun. Seandainya permasalahan ini belum selesai, tetap saya akan memberikan peringatan-peringatan kepada mereka yang menzalimi Gus Samsudin, yang orang tidak tahu budi, tidak tahu balas budi. Baik sahabatku ya, mungkin sahabat semua sudah tahu dan sudah ngerti di kanal YouTube-nya Gus Samsudin dan yang lain-lainnya juga ya, bagaimana membahas tentang mereka ini ya, tentunya masih hangat karena permasalahan yang membeledos, yang membeledak, yang baru-baru ini pastinya enak dak enak ya, tetap kita bahas dan kita dengarkan ya. Tentunya sahabat-sahabat ya, di luar sana sudah mengira dan mungkin banyak yang menyangka bahwa Joko Arek inilah sebagai orang pertama menjadi biang momoknya atau biang keroknya di permasalahan ini, dan tidak ada puas-puasnya Joko Arek ini sama Opa. Mereka berdua ini emang sepertinya sebelum terjadi permasalahan ini jelas sudah ada rencana, sudah direncanakan, sudah ditata sedemikian rupa, sedemikian rapih, sehingga ketika datang ke tempatnya Gus Samsudin itu udah pasti-pasti sudah diatur. Dan di antara mereka yang sudah menggempur di tempatnya Gus Samsudin, pastinya ada orang yang lebih nomor satu lagi di belakang mereka ya. Tapi saya tidak tahu sahabat ya, saya tidak tahu siapa di belakang mereka semua. Tapi yang saya lihat sekarang emang menjadi tombak pertama yang saya tunjuk adalah Joko Arek ya. Karena Joko Arek pastinya diajak oleh Opa, dan Opa ini pasti mempunyai bos besar atau orang yang pentolannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa di sini antara Gus Samsudin dan Joko Arek serta si Opa ini sudah jelas-jelas ini ada semacam ya miskomunikasi, sepertinya seperti itu, atau kesalahpahaman. Kalau saya katakan tentang kesalahpahamannya di mana, pastinya ini karena ada orang dalam ya, ada orang dalam yang menjadi telik sandi atau menjadi mata-mata, sehingga mata-mata ini bisa menyampaikan sesuatu kepada mereka berdua, itu Opa ataupun Joko Arek ya. Mohon maaf sahabat ya, sambil ngemut permen. Jadi di situ menjadi momok yang pertama yang sekarang adalah Opa dan Joko Arek. Tapi di antara mereka berdua, antara Opa dan Joko Arek ini yang saya tunjuk adalah ini Joko Arek
antara Opa dan Joko Are ini yang paling nomor satu, jadi peluncurnya ini pastinya Joko Are. Joko Are ya disuruh oleh Opa, dan Opa ada lagi orang ya, yang mungkin menjadi katakanlah pendananya untuk bisa menghancurkan padepokannya Gus Samsudin. Tidak kurang dan tidak henti-hentinya mereka ini selalu membuat tentang kerusuhan. Gus Samsudin kita akui, kita lihat ya, orangnya sabar ya. Kita lihat orangnya santai ya, menanggapi sesuatu masalah dengan hati dingin, dengan kepala dingin, tidak gerusa-gerusuh. Walaupun sudah dimintain tes kekebalan ilmu ya, terbukti. Bahkan di situ bukan karena tesnya aja yang menjadi permasalahan, tapi di sini sudah hitam di atas putih, bahkan ada saksi. Ada saksi Pak RT yang menjadi saksinya. Di situ pun masih belum kurang, masih belum cukup. Masih belum cukup, belum puas. Sudah dibuktikan ya, terbukti masih kurang percaya, katakanlah itu katanya trik dan lain sebagainya. Oke lah, seandainya itu trik, yang melakukan trik itu kan mereka yang minta pembuktian, sudah dibuktikan oleh Joko Are, bahkan disuruh golok sendiri ataupun peso sendiri, dan sudah terbukti kekuatan atau ilmunya Gus Samsudin sudah jelas-jelas sudah dibuktikan di depan mata mereka, dan yang membuktikan, yang menggorok, yang menebas itu Joko Are sendiri. Kenapa masih Opa ini tidak percaya ya? Berarti kan emang dia mencari-cari tahu tentang kesalahan, mencari-cari tentang kelemahan. Bagaimana untuk bisa menjatuhkan nama baiknya Gus Samsudin ataupun bisa meluluhkan, menghancurkan semua kegiatan-kegiatan yang ada di Ponpes Nusantoronya Gus Samsudin. Ini orang semacam ini menurut saya tidak penting sebenarnya. Orang seperti ini menurut saya sebenarnya tidak ada gunanya. Kenapa saya katakan tidak ada gunanya? Orang cuma bisanya seperti ulat ya, menggerogoti tempat yang dia mau, menggerogoti tempat yang dia suka. Nah, disinilah watak ataupun perilaku yang tidak pas dan tidak pantas untuk dibuat contoh. Kelakuan Opa, kelakuan Joko Are yang datang di tempatnya Gus Samsudin ya, mohon maaf katakanlah tidak ada sopannya, dalam artian etika itu kurang. Itu apakah mencontohkan orang adat ketimuran? Dia datang teriak-teriak masuk ke dalam ya, mencari Gus Samsudin. Ya alhamdulillah lah, Gus Samsudin masih bisa menerima dengan baik ya, masih bisa menerima dengan hati ya, kepala dingin, tidak seperti dia yang datang melabrak. Katanya Joko Are orang yang berpengalaman, orang yang udah tahu tata krama, yang sudah tahu etika, yang punya adab. Tapi mana adab ketimuran kita, adabnya Joko Are, Opa, mana? Apakah dia cuma sekedar nyari sensasi, ataukah dia nyari konten? Tapi enggak harus seperti itu. Menurut saya tidak harus seperti itu, karena itu adalah sama aja mencemarkan nama baik. Mencari-cari kesalahan orang lain ketika salahnya itu sudah ditemui akan disebarluaskan.
ya, akan diberitakan, diperbincangkan di sana, dan akhirnya menjadi momok. Permasalahan inilah yang menjadi, ya, sebab guncangnya medsos atau media sosial sekarang ini. Orang-orang seperti inilah yang harus kita basmi, yang harus kita singkirkan. Ya. Saya berapa kali, ya, memperingatkan kepada Joko Arek, kepada Opa, ya, bahkan kepada Fikri yang orang pengecut, orang pengkhianat, ulat di dalam tubuh itu sama aja ulat di dalam tubuh, musuh dalam selimut. Kamu tidak tahu diuntung, ya Fikri ya, kamu tidak tahu balas budi. Berapa lama kamu tinggal tempatnya Gus Samsudin, berapa lama kamu udah mencicipi atau udah menikmati suasana, bahkan makan bareng seperti orang keluarga sendiri, tapi ternyata kamu adalah benalu juga dan ulat bahkan. Ya Fikri ya, bukan saya menantang Joko Arek ataupun Opa, tapi ini adalah peringatan buat kalian berdua. Jangan kalian cuma beraninya sama Gus Samsudin untuk membuktikan keilmuannya, untuk membuktikan tentang ilmu yang dimiliki oleh Gus Samsudin. Kita sudah tahu Gus Samsudin sudah punya nama sana. Sudah banyak yang tahu, sudah banyak dikenal. Apakah kalian iri? Apakah kalian ingin seperti dia? Dengan cara-cara kamu, dengan cara-cara kalian ini, kamu ingin menjatuhkan Gus Samsudin dengan cara yang kamu licik itu. Ya. Kamu bisa aja, ya, keluar masuk ke tempatnya Gus Samsudin karena kamu ada orang dalam di situ. Pastinya ada orang selain Fikri, pasti ada orang lagi. Sehingga setiap aktivitas Gus Samsudin bisa diketahui oleh kamu. Ya. Kalau kamu cuma menantang Gus Samsudin untuk pembuktian, datang ke sini akan saya buktikan juga tentang keilmuan itu. Bahwa ilmu itu ada, bukan cuma ada di dongeng ataupun di cerita-cerita ataupun di perfilman yang orang kebal, orang nggak mempan senjata, orang metes papak paluning pande. Tapi emang ilmu itu ada. Kalau emang Joko Arek itu menguasai tentang ilmu trik, tentang ilmu-ilmu yang dia tahu, teknik-tekniknya, cara menggorok, cara nebas dan lain sebagainya, itu kan kamu, itu kan kalian yang paham tentang itu. Tapi kamu tidak tahu, ya, bahwa ilmu hikmah itu ada dan ilmu kebal itu emang sebenarnya ada. Sebelum kamu dilahirkan, bapak kamu dilahirkan, para leluhur kita udah membuat suatu ilmu itu. Jadi jangan anggap semua yang kamu ketahui, yang kamu lihat di depan mata kamu itu adalah halu, itu adalah teknik. Jangan kamu anggap semua itu teknik, itu adalah trik. Karena ada trik itulah sebenarnya ada ilmu yang sebenarnya. Ya. Karena adanya ilmu yang sebenarnya, akhirnya para ilmuwan-ilmuwan yang menguasai tentang ilmu trik mencari celah, mencari cara bagaimana ilmu itu bisa terjadi dan apakah itu bisa dibuat trik atau dibuat hiburan. Di situ. Jangan semua yang kamu lihat di depan mata kamu itu adalah ilmu hiburan atau ilmu trik. Karena ilmu hikmah itu tidak harus dipamerkan dan tidak harus dibuktikan kemana-mana. Seperti itu. Kalau kamu tidak terima dengan apa yang sudah dipraktekkan, sudah diatraksikan oleh kalian berdua terhadap tubuhnya Gus Samsudin, kalian tidak mau dan tidak bisa terima, saya mau tes di depan kalian. Silakan. Ya. Opa ataupun Joko Arek.
Bukan saya menantang, tapi saya bersedia untuk itu. Itu ya. Dengar kata-kata saya ini. Dengar kata-kata mulut saya ini. Entah itu Opa ataupun Joko Arek. Bahkan Fikri sekalipun kalau pengen pembuktian. Ya. Kita udah bersyukur. Kemarin ada kejadian antara Pak RT sama Gus Samsudin, dan sekarang Gus Samsudin sama Pak RT-nya sudah baikan. Sudah menyambung lah, katakan seperti itu, tidak ada permasalahan lagi. Dan sudah dianggaplah kayak seperti saudara sendiri, walaupun toh saya tidak tahu sebenarnya hatinya seperti apa. Tapi yang jelas di sini kita lihat Pak RT sama Gus Samsudin sudah saling mengisi. Ya, artinya di sini sudah bisa saling menyadari dan saling memaafkan. Mungkin netizen di sana tuh tidak tahu. Ya, di balik semua ini ada hikmahnya. Bukan dianggap ini cuma permainan, ini cuma ini nantinya atau begini. Karena di sana ya, di luaran sana banyak sekali netizen yang pro dan kontra. Yang pro dengan Pak RT, yang kontra pun dengan Pak RT banyak. Dan sebaliknya sama Gus Samsudin. Jadi jangan semua kamu anggap sesuatu yang kamu lihat ya, Joko Arek ataupun Opa, kamu anggap itu adalah trik. Karena kamu sendiri yang membuktikan, kamu sendiri yang minta, bahkan udah hitam di atas putih tanda tangan. Sudah terjadi hal seperti itu, masih kurang. Nah, emang kamu ini dasar orang gak punya malu. Emang dasar kamu ini orang gak punya malu. Ya, kalau kamu pengen pembuktian lagi, jangan sama Gus Samsudin. Ini sama Mbak Jenggot. Walaupun saya tidak punya apa-apa, tapi kalau untuk menguji seperti yang kalian sudah uji di tubuhnya Gus Samsudin, ya, orang medas papak paluning pandai, katakanlah seperti itu, Mbah Jenggot juga siap. Ya. Kapan waktunya, kapan dan di mana tempat, saya siap. Ya. Untuk Joko Arek, saya kenal lama sama kamu. Kamu tidak punya sebenarnya watak-watak seperti itu, watak-watak yang orang saya lihat di situ. Tapi ternyata kamu juga masih bisa ya dibeli, masih bisa kamu ya, dipecundang oleh orang lain. Saya tidak tahu nominal kamu mungkin bisa dapat uang sekian, ya, dapat uang berapa saya tidak tahu. Tapi yang jelas di sini kalian berdua antara Opa dan Joko Arek, di belakang kalian pasti ada orang pentolannya yang membiayai, ya, yang membuat sesuatu cerita, ya, membuat suatu masalah di tempatnya Gus Samsudin. Ya. Di sini saya Mbah Jenggot, ya, tidak pernah gentar menghadapi hal-hal seperti yang kalian sudah buktikan situ. Ya. Untuk ini mohon maaf yang sebanyak-banyaknya sahabatku, bukan saya marah, bukan saya emosi ataupun saya sok-sok baperan atau gimana, tidak. Di sini saya cuma memperingatkan kepada Joko Arek, Opa, dan si pengkhianat itu ya. Dan buat semua di sana yang melihat tayangan ini, ya, janganlah dicontoh watak-watak seperti itu. Iri dan dengki, buanglah sifat seperti itu. Ya. Oke, mungkin Mbah Jenggot tidak bisa berlama-lama, cuma ngisi waktu, luang waktu. Saya bisa menyampaikan, bisa berbincang-bincang, menyambung silaturahmi lewat media ini. Ada kurang dan lebihnya, ada hilapnya dalam bertutur kata, Mbah Jenggot mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai.